Lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame ya Allah dipecatin dari kartu keluarga. A few moments later. Tadi yang demo aku kalian ya, demo aku lagi. Aku udah ngelakuin salah. Iya, Bu. Aku takut tahu di demo. Enggak ada yang demo, enggak ada yang demo. Stop it. Get some help. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Ya, pada hari ini postingan gua akan membahas tentang tren viral yang membawa sial. Ya, karena untuk hari ini ya, gue cukup skeptis banget dengan banyaknya tren-tren viral yang terjadi, namun malah menjadi bumerang tersendiri bagi para si pembuat trennya tersebut ya. Karena ya di sini kita juga bisa melihat ya untuk beberapa tren viral yang mungkin baru-baru ini terjadi ya. Ini ada seorang wanita asal Palembang yang dimana dia makan daging B2 namun menyebutkan lafaz-lafaz Tuhan dari agama tertentu ya di Indonesia ya. Jadi ini diklaim lah ya melakukan penistaan suatu agama. Nah, dari video ini juga akhirnya si pembuat video ini harus mendekam di tahanan dan menggunakan pakaian oranye Shopee ya. Ya, mungkin di sini gua nggak bakal menyudutkan dari si pelaku pembuat video ini ya, tapi gue lebih sangat menyudutkan dari tren viralnya tersebut gitu loh. Karena bukan apa-apa ya, tren viral pada saat ini itu justru makin lama malah makin meresahkan karena sudah nggak bisa lagi untuk ditoleransi lagi. Dan selain dari ibu ini ya, ini juga gue lihat juga ada lagi seorang wanita ya yang mengaku dia adalah seorang muslim namun berkacamata hitam lah ya. Ini dia juga membuat satu konten yang kurang lebih sama, dimana dia memakan daging B2 cuman dia di sini makannya pakai mie instan ya, dan menyebut nama Tuhan dari agama tertentu gitu. Jadi ini kena penistaan agama juga ya kemungkinan besar ya. Cuman yang gue sayangin lagi ya dari si ibu ini ya, ibu yang bernama Dewi Bulan atau nenek ya, karena udah kelihatan tuwir ya. Sorry, mulut gue jadi agak jahat. Nah, ini tuh apa dia nggak lihat gitu loh kalau Sanya yang udah sebelumnya buat aja ya bisa diciduk polisi dan dimasukkan ke jeruji besi ya, sampai nangis-nangis minta maaf gitu loh. Nah, ini apalagi dia. Dan juga ini sempat ada juga ya tren viral juga yang dikenakan juga ke kayak pasal ini juga ya, penistaan agama juga. Ini tren viral dari mbak-mbak gelis ya. Ini dimana dia adalah, ini gue bingung mau bilangnya jilbaber atau hijaber atau jilbuber ya. Karena ya memang sih gelis, cuman pakaiannya terlalu ketat guys. sorry. Jadi ini si mbak ini dia melakukan pose makan es krim
Dan juga ada juga sih ini ya, makan pisang juga guys, yang terlihat tuh terlalu sensual gitu loh. Jadi itu nggak sesuai sama pakaian yang dikenakannya gitu. Aduh, mbak ini ya pada akhirnya juga mbak ini dilaporkan ke pihak yang berwajib dan juga harus mengikuti pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dan setelah pemeriksaan pihak kepolisian juga si mbak ini ya, Mbak Gelis ini juga mengatakan bahwa dia bukanlah sosok yang pertama kali membuat video tersebut. Jadi kalau boleh dibilang dia hanya ikut-ikutan tren ya. Jadi dia hanya mencontoh tren yang sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain. Ya mungkin oleh Mbak Gelis satu ini juga bisa dijadikan pembelajaran ya, bahwasanya setiap dari hal-hal yang mungkin menurut dia itu banyak disukai oleh para viewers, itu nggak semuanya baik untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat gitu loh. Karena ya kita nggak perlu munak lah ya, gue pun sebagai lelaki seneng yang lihat mbak ini ya. Karena ya kalau kita lihat dari akun sosial medianya kan, mbak ini tuh selain gelis juga ya dia selalu pakai pakaian hijab ya, tertutup tapi ketat ya. Jadi ya ketat tertutup tapi ketat menonjol gitulah ya istilahnya ya. Stop it. Get some help. Sorry banget, kita ke pembahasan. Jadi tuh ya, kalau gue bilang ya, dari adanya konten-konten viral tersebut, itu sebenarnya adalah sebuah degradasi moral dan etika atau kemerosotan moral dan etika dari suatu bangsa ya. Sebenarnya bukan moral dan etika aja, tapi juga budaya dan nilai-nilai lainnya juga ya, yang mana dari adanya akun-akun sosial media dan juga imbas dari sebuah globalisasi ini sepertinya jadi senjata untuk para negara-negara yang mungkin membuat aplikasi-aplikasi media sosial ini sebagai senjata ya untuk membunuh karakter-karakter dari si generasi-generasi penerusnya itu. Jadi pembunuhan karakter generasi-generasi penerusnya, tapi nggak harus dengan cara yang langsung gitu loh. Kan kalau pembunuhan karakter secara langsung kan biasanya itu dilakukan dengan cara ya menuduh atau langsung menjatuhkan harkat dan martabat dari seseorang. Nah, namun di sini pembunuhan karakternya ini dilakukan secara halus dan langsung tepat pada sasaran. Jadi dimana dengan mendegradasi moral, etika, dan budaya serta nilai-nilai yang berlaku gitu loh. Sehingga para kaum generasi milenial saat ini itu ya mulai beginilah ya adanya ya. Dan juga terlebih mungkin terlepas dari banyaknya konten viral yang terjadi pada saat ini, kan dulu juga banyak banget tuh ya konten-konten viral, mulai dari yang prank sembako, prank nasi bungkus. Nah itu tuh yang bikin gua pikir panjang ya, itu apa yang ada di benak dari para muda-mudi, terutama penerus-penerus bangsa ya. Karena toh yang kalian buat itu akan berefek lagi pada diri kalian lagi guys. Jadi maksud gue begini loh, kalau memang kalian itu ingin mendapatkan viewers yang terbaik ya, kan kalian bisa membuat sebuah konten-konten yang positif daripada yang negatif. Memang untuk konten-konten yang negatif itu lebih cepat naik ya, lebih cepat untuk mendapatkan viewers dan like. Namun juga dari konten yang negatif tersebut itu juga lebih cepat untuk surutnya ya, dibanding konten-konten yang bermuatan positif. Karena konten-konten yang bermuatan positif itu memang tidak langsung untuk jelek naik viewersnya dan like-nya, tapi untuk sebuah ketahanannya itu dia kontennya itu akan lebih bertahan lama karena memberikan banyak informasi-informasi yang menarik dan juga positif gitu ya. Tentunya kayak di konten gue satu ini ya.
Oke, dan juga menurut dari dosen psikologi Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ini Bapak Fajri Kirana Anggrani, SPSIMA, ini menuturkan bahwa perilaku tersebut viral-viralan ya atau tren viral itu terjadi karena adanya bandwagon effect. Jadi bandwagon effect itu adalah sebuah fenomena psikologi di mana seseorang cenderung mengikuti tren, gaya, sikap, dan lain-lainnya yang baru banget dilihat oleh banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi istilahnya trennya itu lebih ke ikut-ikutan aja. Nah, bandwagon efek ini juga itu salah satu bentuk bias kognitif ya, karena adanya pengaruh orang lain maupun kelompok. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Pak Fajri ini, itu bandwagon effect itu sering terjadi pada sebuah sosial media yang memiliki exposure yang tinggi ya. Contohnya seperti TikTok dan Instagram mungkin ya, tapi kalau untuk tahun ini lebih ke TikTok ya peringkat pertamanya ya. Yang mana dari exposure yang tinggi itu jadi membuat orang-orang yang melihat itu berlaku ikut-ikutan karena wah, ini orang dia aja melakukan ini aja bisa dapat view yang banyak gitu loh dan like yang banyak, jadi gue mau ikutan juga. Nah, maka dari itu ya Bapak Fajri ini itu menyarankan terutama kepada para orang tua ya tentunya untuk lebih menyikapi tren-tren viral yang saat ini telah terjadi ya, tentunya dengan menyikapinya dengan bijak gitu loh. Jadi ya boleh-boleh aja mengikuti, tapi jangan terlalu ya, jangan over. Jadi ya mungkin lebih bisa dibilang ya kita hanya menikmati aja lah ya, jangan sampai masuk ke dalam trennya dan over melakukan trennya ya. Nah, lalu juga ada dari psikolog klinis dari 3 generasi ya, ini Alfat Megawati atau yang akrab disapa Ega. Dia mengatakan ada 3 motif yang mendasari keinginan seseorang untuk melakukan viral-viralan ya atau tren viral, yaitu yang pertama ingin dilihat kehebatannya ya, istilahnya lebih ingin diakui kehebatannya. Lalu dia juga ingin dilihat bahwa status hidupnya itu terpandang gitu loh. Dan yang terakhir mungkin juga bisa dibilang haus akan pamor. Nah, jadi dia tuh rata-rata untuk orang-orang yang senang banget viral itu memiliki 3 motif ya. Yang pertama itu dia ingin selalu diakui kehebatannya. Nah, terus juga ingin selalu dilihat bahwa statusnya itu berada di status yang tinggi, dan juga haus pamor ya. Sebenarnya 3 hal ini boleh dibilang seperti penyakit psikis ya, penyakit mental ya, karena yang gue tahu juga ada penyakit yang namanya narsisme ya, narsisme atau narsism gitu ya, atau apalah itu, dimana seseorang yang mengalami penyakit tersebut itu amat sangat ingin dinilai dirinya itu 100% baik tanpa cacat sedikit pun gitu loh. Dan juga dari penyakit adanya viral-viralan ini juga, ini rata-rata orang-orang yang mungkin maksud gue yang kena penyakit narsis tadi, yang ikut-ikutan viral-viralan, ini tuh mereka lebih berpikir bahwasanya kalau mereka bisa menjadi viral gitu, mereka nantinya akan menjadi role model lagi gitu loh. Jadi mereka akan dipandang sebagai contoh yang baik bagi orang-orang yang menonton mereka, para viewers mereka di situ. Yang mana pada kenyataannya sih nggak semuanya ya orang yang menonton itu atau viewer yang menontonnya itu menilai dia sebagai role model yang baik gitu loh. Karena kalau semua orang menilai dia sebagai role model baik, tentu nggak bakal ada yang namanya pengaduan ya ke pihak yang berwajib atas tren-tren viral yang mungkin lebih banyak negatif ya yang diadukan gitu loh. Ya, mungkin untuk pembahasan dari gua sampai di sini aja ya tentang viral berakhir sial kali ya, nanti bakal gua kasih judulnya, karena ya kita nggak bisa menutup mata lah ya untuk keadaan saat ini. Memang adanya arus globalisasi dan juga adanya sebuah kemajuan teknologi ya,
khususnya juga banyaknya aplikasi-aplikasi media sosial yang dimana membuat semua orang itu bisa saling terjaring satu sama lain ya, dan juga bisa saling melihat satu sama lain tanpa adanya batasan. Itu membuat banyaknya juga dampak-dampak negatif ya di dalamnya gitu guys. Jadi ya mungkin ya saran gua di sini ya, untuk khususnya para orang tua ya, itu bisa lebih membimbing dan juga menyikapi untuk tren-tren viral yang saat ini tuh sering terjadi, khususnya yang sering dilihat oleh generasi-generasi Z sekarang ya, anak-anak muda sekarang gitu loh. Dan juga untuk bagi para anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang itu juga mungkin gua bisa kasih saran ya, untuk menyikapi juga dengan positif, jangan berlebihan gitu. Jadikan hal-hal yang kalian tonton itu sebagai hiburan aja dan jangan dicontoh, karena kalau kalian contoh tanpa kalian berpikir panjang apa dampaknya, itu kemungkinan kan ada dampak buruk yang nantinya akan berimbas ke diri kalian sendiri gitu loh. Jadi ya mungkin itu aja ya, karena adanya teknologi dan juga media sosial serta arus globalisasi yang nggak bisa kita hentikan, tapi hanya bisa kita redam aja ya untuk efek sampingnya. Itu sebenarnya amat sangat membuat suatu negara ya, contoh langsungnya aja negara kita tersendiri ya, itu mengalami degradasi moral, etika, budaya, dan nilai-nilai lainnya gitu. Yang tadinya itu dianggapnya sebuah etika moral yang nggak baik, namun dengan adanya arus globalisasi, lalu kemudahan akses media sosial, itu membuat dampak negatif yang mana menghapus etika dan moral serta nilai-nilai budaya yang ada di negeri tersebut ya, khususnya contoh di negeri kita sendiri, Indonesia lah ya. Jadi mungkin itu aja yang mau gua bahas di video gua pada hari ini. Untuk kurang lebihnya gue mohon maaf, dan bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan informatif yang pastinya hanya di channel gue. Oke, see you the next video.